Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Safira dengan NIM 210140153. Pada kesempatan ini, saya ingin mempresentasikan proposal program kreativitas mahasiswa yang berjudul Serenity, Kantong Teh Celup Solusi Dysmenorrhea Berbahan Tanaman Herbal. Untuk outline presentasinya yaitu yang pertama latar belakang, tujuan PKMK, manfaat PKMK, target luarannya, proses pengolahannya, potensi sumber daya dan peluang pasar, analisis pesaing, analisis kekuatan, analisis kelayakan usaha, strategi pengembangan usaha, analisis operasional, analisis keuangan, metode pembuatan, proses produksi, proses pengemasan, dan juga strategi pemasaran. Untuk latar belakangnya, dismornia ini yang sering terjadi pada wanita usia produktif dapat menyebabkan rasa sakit ataupun nyeri di bagian perut. Penanganan nyeri haid secara alami merupakan alternatif yang paling efektif dan juga aman. Kunyit asam adalah salah satu tanaman herbal yang telah lama digunakan untuk mengatasi nyeri haid. Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, maka PKM ini dibuat untuk menjadi solusi produk pereda nyeri haid yang dapat disajikan dalam keadaan hangat untuk kalangan perempuan usia produktif yang uh, mengalami sakit di bagian perut saat haid. Kemudian untuk tujuan PKMK-nya adalah sebagai berikut. Yang pertama, untuk membuka lapangan usaha dalam upaya peningkatan kesejahteraan mahasiswa-mahasiswi dan masyarakat. Yang kedua, mengasah kreativitas mahasiswa-mahasiswi dalam pemanfaatan sumber daya dan teknologi. Yang ketiga, memanfaatkan tanaman untuk menghasilkan produk yang memiliki nilai ekonomi. Yang keempat, melatih jiwa kewirausahaan mahasiswa-mahasiswi. Kemudian untuk manfaat PKMK ini yang pertama itu untuk meningkatkan nilai ekonomis tanaman herbal yang tadinya dipandang hanya sebagai bumbu masakan menjadi produk obat herbal pereda haid yang bermanfaat serta memiliki khasiat bagi perempuan usia produktif. Yang kedua, meningkatkan kreativitas dan keterampilan mahasiswa dalam mengolah tanaman herbal menjadi produk obat-obatan berupa kantong teh celup pereda nyeri haid. Kemudian ada target luarannya. Yang pertama itu terciptanya peluang usaha mandiri melalui pengolahan tanaman herbal menjadi produk obat-obatan yang memiliki nilai ekonomis lebih tinggi. Yang kedua, meningkatkan kreativitas mahasiswa sehingga dapat bermanfaat bagi masyarakat sekitar. Kemudian, ada proses pengolahan tanaman herbal menjadi produk kantong teh celup Serenity. Untuk pengolahannya itu, produk pereda nyeri haid ini terbuat dari berbagai tanaman herbal seperti kunyit, serai, asam jawa, dan jahe yang diolah menjadi serbuk dan dikemas dalam kantong celup. Untuk rencana produksinya, produk Serenity sebanyak 500 kantong teh celup yang dikemas dalam kemasan saset berisi 5 kantong teh celup. Kemudian untuk potensi sumber daya dan juga peluang pasar, jadi produksi dari produk ini tuh dilakukan di Kota Loksmawe, Aceh, yang kemudian didistribusikan di Kota Loksmawe juga yang bekerja sama dengan produsen dan juga outlet. Yang ketiga, riset pasar ini dapat dilakukan dengan memberikan demonstrasi penggunaan dan manfaat produk Serenity kepada perempuan usia produktif. Yang keempat, pemasaran produk Serenity ini melalui beberapa metode yaitu direct selling dan jejaring sosial guna memperluas target konsumen. Yang kelima, peluang yang ditemukan yaitu bahwa produk ini adalah produk dengan inovasi kemasan praktis dengan masa simpan yang lama dan dapat disajikan dalam keadaan hangat yang menambah efek relaksasi. Kemudian ada analisis pesaing. Produk Serenity ini juga bersaing dengan produk-produk pereda nyeri haid lainnya yang dijual di pasaran dalam kemasan botol dan juga tablet yang memiliki beberapa efek samping jangka panjang. Sedangkan Serenity berbahan tumbuhan herbal yang hadir dengan minim efek samping pada penggunaannya dan juga dapat disajikan dalam keadaan hangat. Kemudian ada analisis kekuatan, yaitu berupa kreativitas, inovatif, harga jual, serta nilai manfaat dari produk ini akan memancing minat konsumen untuk membeli produk ini. Keramahan saat melayani konsumen akan menjadi kekuatan dari pemasaran produk ini, sehingga membuat konsumen merasa nyaman dan tidak sungkan bertanya ketika mengalami kesulitan dalam pemesanan produk ini. Kemudian untuk analisis kelayakan usaha, variasi pereda nyeri haid ini
tersebar di pasaran, belum ada yang memiliki kantong teh celup yang dapat dikonsumsi dalam keadaan hangat. Produk ini menawarkan pereda nyeri haid dalam kemasan praktis berbahan tanaman herbal yang minim efek samping. Selain itu, profit yang menjanjikan sebagai tambahan penghasilan dengan pengembalian modal hanya dalam kurun waktu kurang lebih 1,5 bulan. Nah, untuk analisa SWOT-nya ini, untuk kekuatannya dapat membuka lapangan pekerjaan baru sebagai solusi pereda nyeri haid yang praktis dan juga produknya dapat disajikan dalam keadaan hangat. Kelemahannya ini tidak semua masyarakat dapat membuatnya. Peluang yang dimiliki yaitu memiliki pangsa pasar, permintaannya cukup besar, dan juga akses bahan baku yang cukup mudah. Untuk strateginya ini, yang pertama itu dengan menyusun rencana bisnis dan bekerja sama dengan distributor tanaman herbal. Untuk WO strategi bekerja sama dengan berbagai pihak, memperkenalkan produk Serenity kepada konsumen. Untuk ancaman kedepannya ini, yaitu di daya beli masyarakat yang masih rendah dan adanya pesaing baru. Untuk strategi pemasarannya yaitu melakukan pameran ataupun bazar untuk memperkenalkan produk Serenity. Selain itu dapat menggait influencer aktivis perempuan, juga menggunakan jasa periklanan di berbagai platform sosial media. Lalu untuk win strategy bekerja sama dengan organisasi untuk memasarkan produk Serenity. Nah, untuk strategi pengembangan usahanya ini terdiri jadi 4, yaitu ada strategi pemasaran dengan cara membuat katalog produk untuk disebar ke calon konsumen, pembuatan iklan di media massa, membuat website produk usaha, dan juga pengembangan wilayah distribusi. Kemudian ada strategi produksi terdiri dari peningkatan produktivitas tenaga kerja, survei harga supplier termurah dengan kualitas yang bagus. Kemudian ada strategi sumber daya manusia dengan penarikan tenaga kerja dan juga pengembangan sumber daya manusia tenaga kerja. Kemudian ada strategi keuangan dengan cara penambahan investasi modal usaha dan juga pengendalian sistem keuangan. Selanjutnya ada analisis operasional. Jadi rencana pembuatan produk ini itu dalam skala kecil terlebih dahulu, yaitu 500 bungkus dengan berat bersih 10 gram yang berisi 5 buah kantong celup pereda nyeri haid yang diproduksi setiap batch-nya. Lalu untuk analisis keuangannya ini, besar aktiva tetapnya yang terdiri dari timbangan digital 1 buah dengan harga 50.000, blender 1 buah dengan harga 100.000, food dehydrator 1 buah dengan harga 350.000, impulse sealer 1 buah dengan harga 100.000, pisau pilar 1 buah dengan harga 10.000, sendok takar digital 1 buah 50.000, tempat penyimpanan plastik 1 buah 25.000 dan juga talenan 1 buah 15.000. Jadi jumlah aktiva tetapnya itu Rp700.000. Kemudian untuk penyusutan aktivanya ini ada tabel umur ekonomis dan juga penyusutan aktiva tetap. Jadi umur ekonomis masing-masing setiap alat ini tuh beda-beda. Untuk timbangan digital, dia umurnya sekitar 5 tahun dengan penyusutan per bulan 833 perak. Untuk blender 5 tahun dengan penyusutan 1.666 perak. Food dehydrator 5 tahun 4.166 perak. Impulse sealer 5 tahun 1.666 perak. Pisau pilar 6 bulan 277 perak dan juga sendok takar digital 5 tahun 833 perak. Tempat penyimpanan plastik 2 tahun 694 perak, talenan 6 bulan 416 perak. Jadi jumlah penyusutan per bulannya itu sekitar 10.555 perak. Kemudian untuk metode penelitiannya, itu dibutuhkan alat dan juga bahan. Alatnya itu ada timbangan digital, blender, food dehydrator, impulse sealer, pisau sealer, sendok takar digital, tempat penyimpanan plastik, dan juga talenan. Untuk bahannya itu dibutuhkan 1 kg jahe, 1 kg serai, 2 kg asam jawa, 1 kg kunyit, dan juga kantong teh celup secukupnya. Kemudian untuk proses produksi Serenity ini, yang pertama itu tanaman herbal yang telah disebutkan tadi dicuci bersih, kemudian kupas dan iris tipis jahe, serai, asam kunyit, dan
asam jawa, dan kunyit. Kemudian tanaman herbal yang telah diiris tipis disusun rapi di atas tray food dehydrator, lalu suhu diatur 55 derajat Celcius selama 8 jam. Setelah 8 jam, food dehydratornya itu dimatikan dan dikeluarkan tanaman herbal yang telah mengering tadi. Kemudian masukkan tanaman herbal yang telah mengering ke dalam blender dan digiling hingga berbentuk wujud serbuk kasar. Lalu keluarkan serbuk dari blender dan masukkan ke tempat penyimpanan. Kemudian simpan di tempat yang kering. Untuk proses pengemasannya, yang pertama siapkan kantong teh celup kosong. Ini bisa kita dapatkan di marketplace. Jadi dia memang udah tersedia teh kantong celup gitu, dan kita tinggal mengisikan dengan produk kita. Yang kedua ini ditimbang serbuk tanaman herbalnya sebanyak 2 gram per kantong menggunakan sendok takar digital. Nah, mengapa saya memilih sendok takar digital? Karena supaya lebih teliti dalam penimbangan produknya. Kemudian dimasukkan serbuk tanaman herbal ke dalam kantong teh celup, lalu rekatkan kantong teh celup itu dengan impulse sealer supaya kedap udara. Yang kelima, kantong teh celup pereda nyeri haid, Serenity siap diseduh dan dinikmati. Nah, untuk strategi pemasarannya itu, yang pertama untuk kebijakan produk. Usaha ini bergerak di bidang produksi dan distribusi. Jenis produk ini juga berupa produk teh herbal Serenity. Kedua, kebijakan harga. Harga yang ditawarkan pada konsumen atau pelanggan sebesar 10.000 per bungkus dengan berat bersih 10 gram per bungkus. Kemudian untuk kebijakan promosinya, ini untuk meningkatkan hasil penjualan Serenity, maka perlu dilakukan promosi antara lain melalui pamflet, spanduk, iklan di media sosial, membuat website produk, dan melalui jasa penyuluhan atau sosialisasi. Kemudian yang terakhir, kebijakan distribusi. Distribusi produk pada konsumen dilakukan secara langsung di lokasi usaha maupun secara tidak langsung, yaitu dengan menawarkan kerjasama ke berbagai masyarakat. Sekian presentasi dari produk PKMK saya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.